Kita semua pernah berada di titik kecewa, takut, bahkan nyaris menyerah pada keadaan. Namun, ada hati kecil yang berbisik pada raga ini untuk terus melangkah seberat apapun rintangannya. Pendakian kali ini bukan tentang seberapa cepat sampai puncak, tapi tentang keberanian untuk melangkah tanpa menyesali arah. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pendakian menuju gunung dengan kaldera terbesar nomor 1 se-Jawa dan nomor 2 se-Indonesia. Jadi kita akan mendaki ke Gunung Raung via Kalibaru. Kenapa kok Kalibaru? Karena ya nanti aku akan jelasin kenapa aku lebih memilih Kalibaru. Jadi ini aku habis selesai mandi, habis siap-siap tuh. Ini juga tasku udah siap dari semalam. Oke, jadi kalau gitu nantikan keseruannya. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di stasiun Sidoarjo pada pukul jam 9 kurang 7. Oh, taruh depan mobilnya agak bencong. Iya, kita mau nyantai dulu di sini. Keretanya masih jam 9.50-an karena tepat pukul 9.53, kereta Mutiara Timur dari arah Surabaya melesat membawa saya menuju Banyuwangi dengan jarak tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan. Di tengah perjalanan saya sedikit termenung dengan berita yang sempat viral minggu ini terkait pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Hati saya sedikit merasa ciut, tekad pun perlahan mulai goyah. Namun kaki sudah terlanjur melangkah. Sebenarnya tak apa untuk berhenti dan putar arah kembali. Namun saya teringat dengan perkataan, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Melihat dan mendengar berita pendaki yang ada di Slamet, rasanya kita memang harus benar-benar mempersiapkan segala hal sebelum mendaki gunung, baik fisik, mental, ilmu, dan juga peralatan. Tidak bisa dianggap remeh olahraga ekstrim ini. Salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Tak terasa kaki saya sudah menginjakan di daerah dengan penghasil kopi robusta terbaik di ujung timur Jawa. Dengan sigap, saya langsung diangkut oleh ojek menuju basecamp Legend Busuto. Di sana, saya berjenguk dengan para pendaki yang nantinya menjadi tim saya. Tak lama dari kedatangan saya, pemilik trip disebut Mas Udin atau Cak Udin mengajak kami berlima untuk mengunjungi wisata air terjun yang terletak tak jauh dari basecamp. Oke kawan-kawan, jadi kita sekarang ada di air terjun dekat Camp Raung. Di ini air terjunnya sangat-sangat gila ya. Mungkin perjalanan dari basecamp Busuto ke air terjun ini itu kurang lebih mungkin kalau jalan kaki ya bisa 10-15. Cuman tadi kita berangkat naik motor jadi nggak sampai lama lah. Dan kita diturunnya itu di depan sana tadi. Dan untuk jalan ke sininya aksesnya itu full pakai jalan kaki tadi. Ini kalian harus lihat view-nya. Cantik banget. Teman-teman, jadi sekarang pukul 6:21. Ini habis selesai mandi, kita prepare. Jadi di sini kita mau makan dulu, akan di situ ngecek bareng-bareng lagi. Setelah itu mungkin jam 7-an lebih, jam 7.20 lah, kita melakukan briefing di sekretariat. Itu kita berangkat mendaki. Cuman nggak tahu ya, ini kondisinya sekarang lagi hujan. Hujannya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu deras, cuman tapi deras gitu. Gimana ya?
Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini kita mau makan dulu, makan mungkin sebatang rokok, terus itu kita coba. Ya doain aja lah, semoga perjalanan kali ini lancar, nggak hujan nggak deras, ya hujan-hujan kayak gini aja. Ya, semoga dapat cerah. Salam dari Boscam di situ. Sekarang pukul 7:30 kita mau berangkat menuju sekretariat. Sama teman-teman yang lain kita akan menaiki ojek legendaris. Nama siapa Pak? Pak Arya. Nama Pak Arya. Ini berarti kemana dulu Pak? Ke sekretariat. Oh, ke sekretariat. Briefing lagi Pak ya? Ya. Oke, gas kawan-kawan. Oke, sekarang kita lagi di sekretariat Raung. Kita mau briefing dulu sama teman-teman yang lain. Paling ya 10-15 menit kurang lebih. Dan ini kayaknya sepi banget sih. Tadi kelompok kita itu satu tim 7 orang, tadi kedatangan lagi 3 orang dari Bandung. Teman dari Bandung, namun masih belum datang. Nah kalau gitu kita briefing dulu, nanti kita gas lagi perjalanan kita. Oke. Oke, kita berangkat lagi teman-teman. Bersama Pak siapa tadi lupa? Pak Lia. Pak Lia. Kita menuju ke mana ini Pak? Ke basecamp 1 dulu. Ke basecamp 1 dulu. Ke Busunarian. Ya. Busunarian. Jalan kurang lebih berapa menit Pak? Setengah jam. Setengah jam guys. Ya. Kita gas lagi. Sampai jumpa di pos Busunarian. Bye bye. Dari game 1 sampai ke 7, dan ini semoga nggak ada halangan suatu apapun, kita segera sampai tujuan. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan berdoa. Selesai. Itu gitu tadi. Januari. Jangan lupa meraung rindu. Oke, sudah sampai di camp 2. Kurang lebih 1 jam 30 menit. Jam setengah. Kita istirahat dulu mungkin sebat. Yoi, sampai ke mana? Sampai camp 2 kalau. Sampai camp 2. Iya, ini masih jauh camp 3 ini. Masih jauh ini, masih. Wah, Deket 5 menit. Wah, depan itu. Iya, depan. Badut kita. gila. Cuma sih nanti pas udah camp 4 baru wah asik. Enggak, itu mah ada 2 orang di belakang. Ada guide-nya kalau ada. buat kalian yang mau ke Raung, capek. Udah ekstrim capek. Iya. Ngapain naik gunung kan? Mending tidur di rumah. Nah, lihat teman-teman, udah pada capek. Amin. Ini gimana nih? Partner kita gimana nih? Gimana? Mantap.
Porternya udah kelenger. Gimana raung? Ini, hah? Raung gimana? Mantap. Bener-bener meraung. Gak cocok kayaknya buat mountain date. Oh, gak cocok. Cocok. Adanya Nggak jadi date malah berantem. Nggak jadi date malah berantem. Adanya pulang-pulang Bukan Adanya mountain. DEAT tapi DEAD. iya, mountain The direct. angry. Angry. The angry. The angry. Mountain. Jangan dilihatnya bagus doang kalau naik gunung. Capek. Capek mahal. Kalian, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian naik ke raung nggak dapat budak sejati. Tuh, rugi. Ngapain? Rugi. Budak sejati. Nah. Sejati. Asik. Bukan pria sejati, benar. Oh, puncak kalian nggak ada yang ada batu dua ini? Nah. Saya Puncak kalian kok rame? Dulu ke pasar. Ini tempat duduknya tidak ramah. Tidak ramah buat 144 HD. 145. Perahu tuh sumber beringin. Asik. Kasih paham dulu, Bos. Oke, teman-teman, jadi kita duluan karena kita bawa tenda biar cepat nyampe, biar nanti teman-teman nyampe bisa langsung masak, langsung tidur, jadi nggak nunggu lama masang tenda. Ya, mungkin kurang lebih perjalanan dari ini pos 3 menuju pos 4 sejam katanya. Cuman mungkin coba kita pangkas jadi 50 menit bisa lah. Solo hiking ini di Raung. Oh ya, kemarin kan aku udah bilang waktu di rumah kenapa alasan gue ke Raung. Sebenarnya ini salah satu bucket list gunung impian juga. Jadi karena mumpung udah semester dan juga semester akhir lah, jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Soalnya setelah ini, nah kita habis dari Raung langsung nanti, nah itu cluenya Triple S kalau teman-teman tahu. Setelah dari Raung sini kita berangkat ke Triple S. TikTok sih Sindoro Sumbingnya. Nanti selamatnya kita nge-camp. Jadi saksikan ya, ini perjalanan lagi-lagi gini ya. Kadang tuh orang nganggap naik gunung tuh kita menaklukkan gunung. Tapi sebenarnya ya, gunung itu kalau bisa jangan ditakutin kawan-kawan. Sejatinya alam itu tidak mengenal senioritas yang pertama. Apalagi sekarang kan kalau teman-teman tahu di dunia pendakian tuh banyak percekcokan antar pendaki lah. Ngapain sih sebenarnya kayak gitu tuh? Kita tuh kalau di alam gini ya, kita tuh bukan apa-apa sebenarnya. Kita bukan apa-apa. Kita bandingin aja sama pohon-pohon ini. Mereka lebih tinggi. Nah, jadi kalau bisa kita jangan meninggi. Pun batang-batang akar ini yang dia menjular kemana-mana lah. Ya, mereka sejatinya menopang itu semua. Kita aja masih sering ngeluh dalam beberapa hal ya kan. Jadi kalau pesan dari aku, sepuh-sepuh pendaki juga terutama, kalau bisa jangan meninggi lah teman-teman, apalagi cekcokan, karena di alam kita menikmati, jangan sampai kita berlagak sok-sokan gitu. Sama seperti yang diucapkan sama ibu saya, kita tuh mendaki untuk merefleksikan diri. Sebagai manusia kita harus bisa merefleksikan diri, bahasanya kita hidup di dunia ini cuma sebentar loh. Dan juga walaupun Malik Allah paling sempurna ya dibanding yang lain, cuman kita itu kecil kawan-kawan. Coba kalian lihat, misal kita lihat dari gunung ya, gunung tuh segede itu, alam tuh segede itu, tuh laut seluas itu, dan kita itu hanya kecil, hanya titik kecil. Lalu apa yang kita sombongkan kan? Ya semoga pendakian kali ini berjalan lancar dan cukup mengesankan, dan terutama tujuan awal itu bukan puncak. Jadi tujuan awal itu adalah rumah, dimana kita pulang dengan selamat dan kembali dengan memaafkan luka-luka kita, seperti itu. Oke, next. Nanti kita ketemu di pos 4. Oke, bye-bye kawan-kawan. Oke teman-teman, jadi kita tadi habis perjalanan dari pos 3. Tadi aku izin sama bapak guide-nya buat duluan, dan alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di pos 4, di camp 4. Tadi nyoba solo hiking, ternyata ngetes fisik juga, ternyata alhamdulillah masih kuat. Jadi berarti berapa ya menit ya kira-kira?
sekarang jam 1 lebih 7 kayaknya. Enggak sih, jam 7 lebih 3 atau 4. Kita udah sampai di, ini harusnya pos 4 sih, tapi kok nggak ada tulisannya ya? Tulisannya cuman toilet gitu aja. Tulisannya cuman toilet. Bentar, kayaknya aku harus ngecek di peta dulu deh. Bentar ya. Oke, ternyata benar. Ini kita udah di pos 4. Kayaknya kita di sini bakalan istirahat cukup lama, sekalian makan nasi bungkus. Cuman di sini kayaknya kalau hujan kehujanan deh. Soalnya gubuknya itu nggak ada tutupannya kayak di camp 2 sama 3 tadi. Ini kita bakalan duduk-duduk di situ aja deh, di yang tempat agak rimbun situ. Kawan-kawan, ini suatu kebodohan aku. Kayaknya gara-gara kecapean nih. Soalnya aku kira itu tuh pos 7 atau camp 7, camp 4. Ternyata camp 4-nya tahu nggak? Atasnya dikit di belakang aku. Ya Allah. Ternyata kalau kita mau berhenti di sini, istirahat di sini lumayan lama, sekalian makan. Karena kalau berdasarkan informasi tadi setelah camp 4 naik ke Bayangan atau ke camp 5, camp 6 tuh jalannya nanjak. Nah, di sini nih baru sih di sini. Teman-teman bisa lihat sini, kayaknya ini baru dibangun baru. Dan lumayan luas, enak lah. Jadi kalau bisa jangan ketipu teman-teman. Nah, sini enak buat istirahat di sini enak. Lumayan kerasa. Kalau gitu kita istirahat dulu di sini. Mungkin rebahan bentar. Oke. Setelah beberes makan siang di camp 4, saya memulai perjalanan sendiri lagi. Sebenarnya saya sempat bertemu dengan teman-teman yang lain di camp 4. Namun, saya bersikeras untuk mendahului mereka. Karena saya ditugaskan untuk membawa dan mendirikan tenda. Saya meninggalkan teman-teman yang lain bukan karena keegoisan ingin cepat-cepat sampai di camp area. Namun, waktu yang sudah cukup sore dan juga belum masak ini itu untuk perbekalan summit. Akhirnya saya minta izin untuk berangkat terlebih dahulu. Dan untungnya ada bapak guide yang menemani mereka. Di tengah perjalanan, saya teringat kembali pesan dari ibu saya untuk memikirkan kembali pendakian ini, yang berujung membuat saya berhenti dan termenung sebentar. Beliau mengizinkan saya mendaki gunung sudah jauh-jauh hari, namun dikarenakan berita korban pendaki yang hilang, membuat beliau sedikit was-was. Apalagi pendakian kali ini berada di gunung dengan trek yang cukup sangat ekstrim. Semoga Mas Syafiq Ali segera ditemukan dan keluarga diberi kesabaran yang lapang. Sesampainya di camp 6, saya merenung dan melihat hamparan pedesaan yang luas, disertai oleh awan tipis yang melintas indah sekali. Di perjalanan dari camp 6 menuju camp 7 aku menemukan salah satu hal yang ini nggak patut dicontoh ya teman-teman, terutama buat pendaki-pendaki. Nih teman-teman bisa lihat, membuang sampah sembarangan. Harusnya kan ya alam itu dijaga gitu loh. Kalian bawa sampah dari bawah ke atas, masa ditinggal di atas? Hormati alam sekitar lah. Hormati penghuni yang ada.
Penghuni yang saya maksud bukan ya selain itu, maksudnya kayak tumbuhan, hewan dan lain-lain. Masa ibaratnya gini, misal rumah kalian dikotorin, mau nggak kayak gitu? Jadi kalau bisa jangan kayak gini nih, orang-orang tolol nih yang ngelakuin buang sampah nih. Tuh, kok bisa gitu loh? Kan bisa dimasukin tas, nggak berat-berat banget kan, nggak ada isinya gitu loh. Ya harapannya semoga kedepannya para pendaki bisa lebih sadar lah terkait sampah, entah itu sekecil puntung rokok, kalau bisa dibawa kembali turun lah. Kalau yang organik nggak apa-apa, kayak misal beras atau bekas makanan gitu, tapi caranya digali dulu tanahnya, terus habis itu dimasukin ke tanahnya. Tapi kalau yang nggak bisa terurai gini, gimana? Ayolah kita jaga bareng-bareng bersama, kita jaga Indonesia, kita jaga alam Indonesia supaya tetap lestari seperti itu. Oke, yuk kita lanjut lagi perjalanan. Gawut, kita udah sampai di Camp 7 Pondok Prasta. Akhirnya kita sampai di Camp 7 teman-teman. Akhirnya setelah 7 jam perjalanan kita udah sampai di tempat camp. Bareng aku masih di sini. Habis ini masang tenda dulu. Setelah itu kita nikmatin view sunset dari Raung. Gila cakep banget, kalian harus lihat ini. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me.